Hai, selamat datang di channel Mas Trevor. Kali ini gue akan melanjutkan membahas soal babak penyisihan Lomba Matematika Nasional ke-31 UGM. Soal yang akan saya bahas itu adalah soal nomor 8, 9, dan 10 ya. Nah, di sini nomor 8 diberikan lingkaran dengan jari-jari 1 dan A suatu titik yang berada pada lingkaran. Jika dipilih suatu titik B pada lingkaran juga, maka peluang panjang tali busur AB yang kurang dari sama dengan akar dari 2 kurang akar 2. Nah, untuk menentukan peluang tentunya kita bisa gunakan rumus peluang ya. Bahwa menentukan peluang kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya sampel yang atau banyaknya kemungkinan yang terjadi. Nah, untuk itu coba kita gambarkan suatu lingkaran untuk membantu kita menentukan NA dan NS ya. Ini ada O, lalu ada titik A di sini, lalu titik B di situ. Kemudian kalau A dan B saya hubungkan, ini adalah salah satu contoh ya, oleh sudut tertentu ya. Nah, untuk menentukan tali busur AB, itu bisa kita cari menggunakan aturan kosinus ya. Karena apa? Jari-jari masing-masing diketahui satu-satu. Kemudian sudut itu adalah suatu alfa tertentu ya. Nah, maka AB itu dapat diperoleh dengan cara akar dari AO kuadrat tambah BO kuadrat dikurangi 2 kali AO kali BO kosinus sudut AOB. Nah, dari sini Anda bisa hitung ya, AO1, BO1, lalu kita bisa masukkan, ini nanti dapat 2 ya, 1 tambah 1, 2, kurang 2 kosinus sudut AOB. Nah, jadi untuk menentukan panjang AB itu diperoleh dengan secara umumnya, itu 2 kurang 2 cos sudut AOB. Nah, tentunya apa di sini? Sudut AOB jadi panjang tali busur AB itu dipengaruhi oleh sudut AOB, di mana untuk tali busur yang terkecil sampai maksimum itu kisarannya di antara 0 sampai 180 derajat ya. Atau dia merupakan diameter dari lingkaran itu ya, yang paling terpanjang. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Ini adalah NS yang menyebabkan panjang AB itu bervariasi dengan sudut dari 0 sampai 180 derajat. Nah, sekarang kita masuk pada NA, di mana NA itu adalah kita rujuknya pada pertanyaan ya. Karena di situ AB harus kurang dari sama dengan akar dari 2 kurang akar 2, maka kita bisa substitusikan ya bentuk umum dari tali busur itu ke dalam bentuk ini, nanti diperoleh akar dari 2 kurang 2 kosinus sudut AOB itu kurang dari akar dari 2 kurang akar 2. Nah, nanti ini Anda bisa hitung ya menggunakan bentuk operasi pertidaksamaan, bisa kuadratkan kedua ruas. Lalu 2 ini nanti habis ya. Lalu negatif kali negatif di dalam nanti tandanya terbalik. Lalu dibagi 2 nanti hasilnya akhirnya adalah kosinus sudut AOB itu lebih dari sama dengan akar 2 bagi 2. Oke, tentunya di sini sudut AOB yang terpenuhi itu adalah pada range ini ya, 0 sampai pi per 4 ya. Karena ketika Anda ambil sudut yang berada di situ, maka hasilnya tentunya akan lebih besar atau sama dengan akar 2 per 2. Nah, tentunya ini adalah NA ya. Ini adalah sudut-sudut yang berada pada kejadian A yang menyebabkan panjang tali busur itu akan
kurang dari 2 kurang akar 2. Oke, baik, saya ilustrasikan seperti ini sebagai contoh ya, agar kita gampang menentukan peluangnya. 0 sampai 180 atau V itu adalah NS-nya. Ini adalah NS. Kemudian NA itu adalah 0 sampai 45 derajat ya. Pi per 4. Kalau saya bagi seperti ini jadi 4. Nah, ini adalah NA-nya. Sedangkan NS itu secara keseluruhan ya. Maka peluangnya tentunya itu adalah 1 bagian dari 4 ya. Atau 1/4. Jawabannya adalah D ya. Baik, selanjutnya nomor 9, yaitu diberikan XY bilangan real positif yang memenuhi X kuadrat per Y kuadrat tambah 4X kuadrat min 3XY kurang 4Y kuadrat per 2XY min 5Y kuadrat sama dengan 2. Jumlahan semua nilai X banding Y yang mungkin adalah titik-titik. Nah, karena pertanyaannya adalah jumlah semua nilai Y dan Y per X yang mungkin, maka kita akan mengkonstruksi ya bentuk pada soal ini itu menjadi bentuk yang dalam bentuk Y per X, dimana kita misalkan T itu adalah Y per X, X per Y. Nah, maka bentuk yang pertama ini tentunya mudah ya, langsung kita tentukan X per Y pangkat 2 ditambah itu untuk merekayasa, maka kita butuh Y kuadrat dikali 1 per Y, atau ini bisa ditulis ke Y kuadrat bagi Y kuadrat ya. Nah, kita butuh bantuan ini untuk apa? Untuk bisa bentuk itu dapat kita nyatakan ke dalam bentuk X per Y ya. 4X kuadrat kurang 3XY kurang 4Y kuadrat dibagi dengan 2XY kurang 5Y kuadrat sama dengan 2. Nah, tentunya nanti 1 per Y ini nanti kita bawa atau kita kalikan ke masing-masing pembilang ya. Pembilang itu yang ada di atas ini. Ini nanti kita kalikan semua, sedangkan yang itu dikalikan dengan ini ya, 1 per Y. Sedangkan Y kuadrat ini nanti dikalikan dengan masing-masing yang ada di bawah. Nah, tentunya itu kalau kita lakukan ya, operasinya nanti seperti ini ya. X per Y kuadrat ditambah tadi kuning satu kelompok menjadi 4X kuadrat bagi Y kuadrat dikurangi 3XY bagi Y kuadrat dikurangi 4Y kuadrat bagi Y kuadrat. Ini dipisahkan tersendiri, lalu bisa kita kalikan dengan yang biru ke atas ya, Y kuadrat 2XY kurang 5Y kuadrat sama dengan 2. Nah, sekarang saya akan fokus ke sini dulu. Nah, ini karena bentuk yang aneh ya, yang sebenarnya harus kita sederhanakan lagi ya, menggunakan sifat ini. Kita pakai sifat A per B itu sama dengan 1 per B per A ya. 1 per B per A. Nah, sifat pembagian inilah yang kita pakai untuk bentuk yang ini. Nah, nanti bentuk itu akan sama dengan, ini kita akan tulis ulang ya. Menjadi X per Y kuadrat tambah ini boleh kita distributifkan sama kayak tadi. Nanti jadinya 4 kali X per Y kuadrat dikurangi ini hasil baginya Y kuadrat dengan Y habis. Tinggal 3X per Y. Kemudian ini tinggal 4. Nah, sekarang ini nanti jadinya 1 per 2XY per Y kuadrat dikurangi 5Y kuadrat per Y kuadrat sama dengan 2. Nah, nanti bentuk ini dikelompokkan lagi dengan ini ya. Nanti jadinya adalah X per Y kuadrat ditambah dengan 4X per Y kuadrat dikurangi 3X per Y kurangi 4 per ya.
Ini 2X per Y kurangi 5 akan sama dengan 2 ya. Nah, tentunya tadi sudah kita misalkan ya, semua bentuk udah dinyatakan dalam bentuk X per Y. Baru kita pakai permisalan tadi ya. Permisalan tadi itu adalah T adalah X per Y. Maka bentuk ini akan menjadi T kuadrat tambah 4T kuadrat kurang 3T min 4 dibagi dengan 2T min 5 sama dengan 2. Tentunya bentuk ini kalau kita kedua ruas kalikan dengan 2T min 4, itu akan sama dengan T kuadrat kali 2T min 5 tambah 4T kuadrat kurang 3T kurang 4 sama dengan 2 kali 2T min 5. Ya, nanti kalau kita kelompokkan ya, nanti bentuk pindah ruas semuanya. Sehingga nanti bentuknya adalah 2T kuadrat kurang 2T pangkat 3 kurang T kuadrat kurang 7T tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini nanti dicari akar-akarnya, yaitu 2T min 3 kali T min 1 kali T plus 2 sama dengan 0. Nah, kenapa dicari akar-akarnya? Karena ada syarat tertentu ya. Syarat tertentu yang menyatakan bahwa X dan Y itu adalah harus real positif. Akibatnya T juga harus positif. Nah, kalau kita menggunakan rumus penjumlahan akar-akarnya X1 atau T1 tambah T2 tambah T3, yang kita gunakan adalah min C per A. Nah, tentu jawabannya juga ada ya, yaitu C-nya min itu berarti min 7 per 2. Nah, jawabannya ada nih, D. Ya, tapi bukan itu yang dimaksud ya, melainkan karena ini syarat T positif ini ialah yang menyebabkan dia bukan 7 per 2 ya, melainkan T yang memenuhi ini negatif ya, maka tidak memenuhi. Karena T positif, maka ini T yang pertama itu adalah 3 per 2 dan T yang kedua itu adalah 1. Sehingga hasil jumlahnya adalah 3 per 2 tambah 1 itu adalah 5 per 2. Jadi itu jawabannya ya, yaitu C. Oke, kita masuk pada nomor 10. Misalkan S dan T adalah bilangan asli. Nah, kita akan mencari banyaknya T yang kurang dari 2020 yang mungkin, sehingga T dan 2020 plus ST itu relatif prima adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentunya kita harus mengetahui dulu ya, bahwa ada suatu fungsi atau disebut dengan Euler-Stoichian function. Ini dia bilang kalau terdapat fungsi Cn itu menotasikan fungsi yang ini dengan simbol ini, menotasikan banyaknya bilangan asli yang kurang dari n dan relatif prima terhadap n ya. Jadi Cn itu menyatakan banyaknya bilangan asli yang kurang dari n dan relatif prima terhadap n, di mana n itu misalkan faktor prima dari P1 pangkat Q1 kali P2 pangkat Q2 kali sampai PK pangkat QK, maka Psi-n itu dapat kita tulis sebagai P1 kurang 1 dikali P1 pangkat Q1 kurang 1 lalu dikali P2 kurang 1 kali P2 pangkat Q2 kurang 1 sampai ke PK kurang 1 kali PK pangkat QK kurang 1. Nah, tentunya kita akan menentukan ini ya, menentukan Cn atau n-nya dulu ya.
Nah, N-nya itu akan dicari dengan cara sebagai berikut ya. Karena T ini habis membagi ST, sehingga yang kita punya itu adalah KPK dari T dan 2020 itu sama dengan KPK dari T dengan 2020 tambah ST. Itu harus sama dengan 1 ya. Kalau KPK S dan T itu tidak 1 ya, karena T habis membagi ST. Nah, jadi hanya tinggal 2 kemungkinan saja ya, T dengan 2020 sama T dengan 2020 tambah ST. Nah, dari sini karena 2020 itu faktor primanya adalah 2 pangkat 2 kali 5 kali 101, maka psi N itu dapat kita cari ya dengan cara rumus di atas. Itu adalah basis ya. Basis prima yang pertama yaitu 2 dikurangi 1 dikali 2 dipangkatkan dengan pangkat primanya itu 2 kurang 1, lalu dikali 5 kurang 1 dikali 5 pangkat 1 kurang 1 dikali 101 kurang 1 dikali 101 pangkat 1 kurang 1 ya. Nah, dari sini Anda bisa hitung ya, nanti ini 1 kali 2 kali 4 kali 1 kali 100 kali 1 ya. Hasilnya adalah 800, yaitu E ya. Oke, saya rasa cukup. Saksikan video selanjutnya ya. Jangan lupa komen untuk memberikan masukan kepada saya untuk menyelesaikan soal yang nomor berapa saja. See you.